jenis postingan karusel. Apa sih itu? Nah, karusel itu adalah menurut beberapa media mengatakan karusel bisa membuat banyak engagement, memberi engagementnya lebih tinggi per postingannya, ya. Bahkan menurut Zuby Zimmerman, Instagram expert dan business code, karusel postingan karusel itu adalah cara yang tepat untuk membuat pemirsa Anda tinggal membaca lebih lama lagi, kayak seperti membaca brosur, ya. Suka dia melihat membaca informasi yang menarik kayak baca majalah, cuma bedanya Instagram gitu, ya. Ini contoh-contoh postingan karusel, yaitu yang ada logonya seperti ini nih, ya, ada gininya. Ya ada tuh. Dan terlihat di sini postingannya, impressionnya saya tuh sampai 1.000. Yang ini reach-nya sampai 939 sobat hebat. Ya, 939 orang. Dan ini gratis, tanpa iklan, tanpa bayar. 939 orang. Kalau dikumpulin dalam satu ruangan tuh penuh pasti ruangan. Ya. Nah, ini kalau reach-nya 1.118. Jadi 939 ini dia hampir membaca hampir satu orang dua kali, ya. Hampir hampir ada 1.800 kan dua kalinya gitu. Gitu sobat hebat. Jadi melihat kontennya, postingannya sobat hebat harus dilihat. Contoh dalam postingan karuselnya itu, endingnya tuh harus ada ini nih sobat hebat, ya. Notifikasi nyalakan, like dan segala macam harus diingetin, ya harus diingetin. Netizen Indonesia tuh harus diingetin segala sesuatunya. Nah, saya menggunakan hashtag hashtag. Nah, ini juga hashtag, analisa hashtag juga harus kita perhatikan. Ya, contoh endingan postingan disarankan mengingatkan, notifikasi nyalakan ya, save buat baca nanti atau komen like. Nah, kayak gini nih. Ya alhamdulillah konten-konten yang kayak gini sampai 939 tadi yang saya bilang tadi, ya. Terlihat kan data, saya bicara pada data, ya. Hebat-hebat. Nah, contoh-contoh dalam posting karusel Instagram. Nah, ini lihat nih betapa saya dan Ivan. Ivan tahun 2017 ini banyakan saya daripada Ivan. Tapi karena dia konsisten, dia bikin kontennya selalu karusel, udah followernya sekarang udah 26.000 kali 27.000, ya. Jadi dia melakukan konsisten. Ya, oke, dia jualan. Kalau saya juga jualan jasa, dia jualan produk. Nah, inilah bedanya jika memang sobat hebat ingin mengoptimasi, memperluas pemasarannya melalui sosial media. Nih, contoh-contoh postingan karusel lagi, ya bisa slide, 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 slide kayak gitu kan. Kali ini ada titik-titik ini. Jadi maksimal ada 10 ya sobat hebat. Jadi maksimal 10, saya biasanya 7. Nah, biasanya 7 itu konten-konten yang depan sama belakang adalah cover sama sampul depan, sampul belakang. Kayak gini, isi, 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 isi. Nah, ini ada yang jualannya. 3 halaman terakhir adalah jualan. Kayak gini nih, jualan. Jualan untuk apa? Call to action, bisa scan dan segala macam. Ya teman-teman. Jadi kalau bikin konten karusel, ya itu sampul depan, sampul belakang tadi, endingnya jangan lupa untuk pengingat. Isi, 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 isi konten tentang tentang yang ada serius-serius, yang berbagi, yang edukatif, yang inspiratif. Ini masih edukasi, inspirasi, edukatif. Kemudian ini juga sudah mulai mencari korelasinya, kenapa harus memberi manfaatnya di sini. Di slide yang ke-7, 8, 9 itu adalah bagaimana Anda mau dikenal atau call to action-nya di mana, gitu ya. Nah, ini beberapa settingan ukuran banner, iklan, ukuran setting. Kalau saya biasanya 4:5. Kalau saya bikin karusel, saya di sini 4:5. Kalau sobat hebat mau bikinnya di Google Slide, di ukuran 1080 kali 1350 pixel, ya. Atau mau yang 1:1, 1080, 608 juga bisa. Tapi ini kenapa? Karena lebih luas, saya lebih suka. Saya jarang bikin 1:1. Kayak semuanya padat banget, kayak terlalu tok. Tapi kalau secara luasan 4:5 lebih luas. Ya kalau ikan Instagram Stories, sobat hebat mau bikin Instagram Stories, ukurannya di 9:16 atau 1080 kali 1350. Ya, ini biar sobat hebat pikirnya sekali sekali waktu, terus habis itu langsung jadi. Dan jangan lupa dilihat wawasan atau insight-nya, disukai nggak dengan pemirsa Anda. Kalau sering banyak yang like, banyakkan mana yang like, comment, share, atau save, ya. Kemudian habis itu, jika kita sudah punya akun Instagram, sudah punya postingan, habis itu promosikanlah. Cari akun yang menyediakan jasa PP. Jika
Sobat Hebat punya budget untuk tadi endorse dan harus saling postpaid gitu. Ya, harga PP sangat variatif, tergantung soal negosiasi dan besarnya akun mereka. Yang terpenting, Sobat Hebat harus tahu bahwa target pasarnya sesuai nggak dengan target pasar kita. Jangan sampai target pasarnya misalnya sebuah selebgram gitu, dia banyakkan cewek, sedangkan kita pasarnya kita cowok, ya sudah, tidak kan. Range harga itu bisa menggila, saya bilang, saya nggak, secara nominal itu bisa sampai menggila ya, karena tidak ada bakunya, tidak ada. Tapi bisa dilihat bagaimana dia reach-nya ya, bukan impression-nya, reach-nya dia berapa sih, dia total reach-nya kalau bikin konten. Bayangin 939 itu kontennya saya itu dulu, mungkin sekarang sudah seribuan saya udah, dari 4.000, 1.000 berarti seperempat, 25% ya lumayan. Jadi kalau 1.000, jika 1.000 itu satu orang itu saya kasih 2.000 aja, berarti kan 1.000 2.000 saya bisa dapat postpaid barang sama saya udah 2 juta. Bayangin kan. Ya, ada juga berdasarkan hari, bisa dengan selamanya. Nah, itu juga bisa mengatur harga dengan paid promote-nya itu tadi ya. Paid promote-nya. Ya, video singkat 1:1 30 second untuk melalui post melalui ini agar menarik ya. Misalkan ya, Sobat Hebat mau bikin karusel dari 10 halaman itu satu video misalkan. Bisa masukkan satu video bisa, tapi di bawah 1 menit. Ya, kalau untuk dimasukin kayak slide itu, tapi bentuknya karusel di bawah 1 menit, bukan reel. Kalau reel di atas 1 menit, bahkan maksimal 90 menit, ya, 90 menit, 90 detik, 1,5 jam, 1,5 menit. Nah, kalau mau gratis postingnya secara konsisten, kayak saya tadi 939 reach, karena saya konsisten mempostingnya. Oke, untuk menyimpulkan, yaitu bagaimana kita memperluas pasar dengan sosial media Instagram. Pertama, optimalkanlah profil Instagram Sobat Hebat. Ya, pastikan profil Instagram harus bisa diakses oleh publik, jangan dibikin private. Kemudian bikinlah foto profil yang menarik ataupun logo. Ya, nama brand dengan display name juga harus pastikan tidak harus sama ya. Jadi misalnya nama brandnya Krisma Wibowo, Anda mau dikenal sebagai apa? Ada profil name-nya. Nah, itu bisa jadi antara dua itu. Ada orang yang kenal saya Krisma Wibowo, mereka akan ketik Krisma Wibowo, kelihatanlah profil saya. Jika orang tidak kenal saya, mereka akan ketik tentang kata-kata organik, life, karir, dan segala macam, dia akan ketemu saya juga. Buatlah, pastikan akun Instagram bisnis atau Instagram profesional. Sertakan link yang relevan pada bio ya untuk ke omnichannel tadi. Sertakan keyword utama pada display name atau username, kemudian tulislah keyword turunan di bio. 180 karakter itu pastikan orang mengenal Anda tuh apa. Misalkan kalau produknya apakah sudah SKKNI, sudah halal, apakah sudah siap transaksi untuk ekspor dan segala macam, bisa dibeli di Tokopedia, Shopee dan segala macam, silahkan. Gunakan keyword untuk hashtag dan juga gunakan keyword lah pada caption. Jadi pastikan captionnya Sobat Hebat ada, jangan sampai tidak diisi. Tapi jangan kebanyakan, jangan kelamaan, jangan terlalu banyak. Maksimal berapa? 100 karakter kalau untuk caption. Kalau mau bercerita-cerita, narasi maksimal 500 karakter. Ya, manfaatkan Instagram di alt text, yaitu ada kata setiap kali kita mengunggah, setiap kita mengunggah video, setiap kita mengunggah foto, pastikan kita isi informasi tentang alt text, itu ada di situ. Alt text, apa Anda tuh, ini foto tentang apa sih? Alt text itu seperti memberitahu bahwa ini foto tentang ini. Nah, kemudian selalu lihatlah perkembangan di insight-nya. Pemirsa Anda tuh sukanya konten yang seperti apa sih? Konten pemirsa Anda pasti akan beda dengan kontennya saya. Selalu lagi, saya ingatkan lagi Sobat Hebat bahwa informasi pengetahuan itu akan berbeda. Ya, Sobat Hebat akan memahami apa yang Sobat Hebat dengarkan di video ini adalah sebuah informasi, bukan pengetahuan. Ya, saya menyajikan adalah informasi-informasi dari pengetahuan saya. Kalau Sobat Hebat ingin menjadikan pengetahuan, pastikan Sobat Hebat itu mempraktekkan. Karena apa? Karena knowledge is action. Ya, pengetahuan adalah aksi. Harus dipraktekin. Kalau enggak, Sobat Hebat tidak akan bisa nempel, akan menjadi pengetahuan. Itulah sebabnya orang yang berpengalaman dibayar mahal. Kenapa? Dia sudah mendapatkan informasi, mempraktekkan pengetahuannya secara bertahun-tahun sehingga mengalaminya. Dan itulah knowledge is action.
Terima kasih, jangan lupa bahagia Sobat Hebat. Saya yakin Sobat Hebat akan mempraktekannya. UMKM hebat, Indonesia hebat. Saya Kris Mawibo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM hebat, Indonesia hebat.